Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan hasil sementara BIK dan ATR memiliki luas wilayah sebesar 2.218,84 km. Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 1.071.727 jiwa. Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 17 kecamatan, 256 desa, dan 4 kelurahan. Tahun 2020, seluruh dunia termasuk Kabupaten Lampung Selatan mengalami pandemi COVID-19 yang berdampak pada seluruh sendi pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan mengalami kontraksi sebesar minus 1,73%. Seiring dengan berbagai upaya pemulihan ekonomi nasional dan daerah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga mencapai 2,68%. Meskipun begitu, pencapaian ini masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang sebesar 2,79% dan nasional yang sebesar 3,69%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku. Pada tahun 2021, PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2021 mengalami peningkatan hingga mencapai 46.414.300 rupiah. Inflasi Kabupaten Lampung Selatan selama 5 tahun terakhir selalu mengalami fluktuasi. Capaian terendah berada di angka 1,93% pada tahun 2020. Pada tahun 2021, inflasi Kabupaten Lampung Selatan kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 2,13%. Dan menurut data sementara tahun 2022, inflasi Kabupaten Lampung Selatan kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,52%. Tingkat kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan selalu mengalami tren menurun setiap tahunnya. Anomali terjadi pada tahun 2021 sebagai dampak dari pandemi COVID-19, di mana tingkat kemiskinan di Lampung Selatan mengalami peningkatan menjadi sebesar 14,19%. Namun, pada tahun 2022, tingkat kemiskinan Lampung Selatan kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 1,05%. menjadi 13,14%. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2022 masih berada dalam kategori sedang dengan nilai sebesar 69,00 poin, mengalami peningkatan sebesar 1,51 poin dari tahun 2021 yang sebesar 68,49 poin. Meskipun begitu, capaian ini masih berada di bawah capaian Provinsi Lampung yang sebesar 70,45 poin dan nasional yang sebesar 72,91 poin. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2021 mencapai angka 5,27%, meningkat dari tahun 2020 yang mencapai angka 5,19%. Berbagai upaya terus digalakkan oleh pemerintah daerah dalam upaya mengentaskan pengangguran di Lampung Selatan. Salah satunya melalui kegiatan job fair yang berhasil memfasilitasi 101 orang untuk mendapatkan pekerjaan baru. Berbagai capaian indikator makro daerah tersebut masih terus didukung oleh inovasi-inovasi yang digalakkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan. Salah satunya adalah inovasi pengembangan kelapapuan Kalianda melalui kultur embrio untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inovasi ini dimulai sejak tahun 2003 melalui identifikasi awal yang dilanjutkan dengan pengamatan awal pada tahun 2011. Tahap selanjutnya adalah pengamatan produksi dan penyiapan dokumen pendaftaran varietas KPK pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Pembangunan laboratorium pada tahun 2015
sidang pelepasan pada tahun 2016 dan diakhiri melalui pelepasan varietas kelapa dalam kopior varietas Puan Kalianda pada tanggal 27 Februari 2017 melalui surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 96 garing KPTS garing KB.010/2017. Kelapa Puan Kalianda atau KPK merupakan salah satu varietas kelapa dalam. KPK mulai berbunga pada umur 5-7 tahun. Secara alami, KPK akan menghasilkan buah kopior dengan persentase 3-25%. Hal ini dikarenakan kentas kelapa kopior yang terlepas dari kulitnya sangat beresiko mengalami pembusukan. Dengan pengembangan teknik kultur jaringan, resiko ini dapat ditanggulangi sehingga menghasilkan buah kelapa kopior dengan persentase yang jauh lebih tinggi, yaitu 80-100%. Dalam upaya mengembangkan KPK ini, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan telah membentuk UPTD Balai Produksi Benih, membangun laboratorium kultur jaringan, membangun kebun kelapa induk sebagai sumber benih, dan memberikan benih atau bibit KPK perbanyakan konvensional ke kelompok tani dan masyarakat. Pengembangan KPK dengan metode kultur embrio diperkirakan memberi dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat dengan pertimbangan bahwa KPK kultur embrio memberikan hasil mencapai 90% yang artinya akan memberikan peningkatan 1170% dibandingkan dengan kelapa biasa.